Kemudian untuk kelas kayu dibagi menjadi tingkat keawetan dan tingkat kekuatannya. Untuk tingkat keawetannya dibagi menjadi 5 kategori. Nah, di mana kategori awal ini biasanya yang paling bagus. Nah, untuk kategori yang 5 ini biasanya yang paling jelek. Kemudian untuk tingkat kekuatannya dibagi menjadi 5, dibagi menjadi 6, di mana pada antara kelas 1 dan kelas 2 ini ada kelas khusus yaitu kayu jati, di mana kayu jati tidak termasuk dalam kelas 1, 2, 3 maupun hingga 5. Di mana kayu jati ini merupakan kayu khusus dan biasanya pada umumnya yang digunakan sebagai bahan-bahan konstruksi maupun bahan-bahan perabotan juga bisa. Karena kayu jati umumnya ini berbahan keras dan mudah didapatkan. Untuk sifat-sifat kayu itu sendiri ada dua. Yang pertama sifat fisik, terdiri dari berat jenis, higroskopik, dan warna kayu. Nah, ini sifat fisik ini dapat dilihat dengan mata secara langsung. Dan kemudian ada sifat mekanik, di mana sifat mekanik ini perlu bantuan alat khusus untuk menentukan atau mengetahuinya. Dari sifat mekanik ini ada kekuatan tarik, tekan, lentur, dan kekakuannya. Jadi berat jenis kayu diperoleh dari perbandingan antara berat suatu volume kayu dengan volume air pada suhu standar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sifat mekanik kayu ini, seperti kadar air kayu, berat jenis, struktur kayu, dan kelelahan kayu. Di mana kelelahan kayu ini merupakan pengaruh beban berulang-ulang dan jumlah siklus yang besar pada suatu bahan. Selanjutnya untuk material beton, yaitu material konstruksi bangunan yang paling sering digunakan karena pada waktu pelaksanaan konstruksi dan biaya pemeliharaannya relatif murah dibandingkan materialnya. Bahan dasar beton terdiri dari semen, agregat kasar, agregat halus, air, dan bahan tambahan lainnya. Bahan beton digunakan untuk bangunan tempat tinggal, gudang, gedung, perkantoran, apartemen, reaktor nuklir, dan lain-lainnya. Material beton ini sangat mudah untuk penerapannya dan juga mudah didapatkan, dan pada saat pelaksanaan juga cepat, dan pada umumnya biasanya menggunakan ready mix, di mana pada ready mix itu tinggal memesan ke batching plant. Nah, dari batching plant dibawa ke lokasi proyek dan tinggal diaplikasikan ke lokasi proyek. Selanjutnya itu profil baja, di mana profil baja ini merupakan hasil dari fabrikasi dan dibuat di pabrik, dan biasanya berasal dari biji baja yang dibuat menjadi profil-profil tertentu. Sehingga quality control untuk bahan baja ini sangat ketat agar produknya mutunya lebih terjamin. Dengan pekerjaan bangunan baja ini juga cukup cepat. Jadi bentuk elemen baja disebut profil baja. Nah, jadi dari profil baja ini ada beberapa, ada siku, profil siku, atau siku sama kaki. Nah, biasa profil siku sama kaki bisa juga disebut profil L, ada profil C, I atau WF, profil H, pipa, dan lain-lain sebagainya. Dapat dilihat pada gambar tampilkan merupakan contoh-contoh profil baja. Ini profil siku, ada profil C, ini profil I, ini profil WF, profil O atau pipa, kemudian profil kotak yang berlubang, kemudian ini ada juga profil O dan kotak yang tidak berlubang, plat baja, kemudian ada profil WT atau ST, dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan industri pada saat ini. Sekian untuk pertemuan satu praktik bahan bangunan. Nah, jika terdapat hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, dapat ditanyakan di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.